berselisih. Lalu sepeninggal Nabi Muhammad SAW terjadi beberapa perbedaan pendapat. Di kalangan para sahabat Nabi terjadi beberapa pendapat. Kemudian masing-masing mengeluarkan fatwa dari kalangan para ulama yang dikenal dengan istilah fuqaha'us sahabah, ahlu ilmiah, para ulamanya para sahabat Nabi. Dikenallah mereka seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha, dan masih banyak lagi. Maka sesungguhnya mereka-mereka itu pun juga para imam dalam mazhab mereka. Jadi kalau perkataan itu ada pendapat atau mazhabnya Ibnu Abbas, ada mazhabnya Ibnu Mas'ud, ada mazhabnya Aisyah, dan lain sebagainya. Ambil suatu contoh, misalnya Ibnu Abbas pernah berbeda pendapat dengan Zaid ibnu Thabit dalam masalah hukum warisan, yaitu ketika ada orang meninggal dunia, ahli warisnya tidak ada anak laki-laki, yang ada adalah kakek, kemudian saudara si mayat. Maka Ibnu Abbas secara tegas mengatakan bahwa yang menjadi ahli waris menggantikan posisi anak adalah kakek. Kemudian saudaranya mayat tidak dapat bagian, karena dikatakan saudara ini lebih jauh daripada kakeknya mayat. Kenapa demikian? Karena kakek itu menempati kedudukannya bapak. Maka si kakek menempati kedudukan bapak lebih dekat dibandingkan dengan saudaranya mayat. Maka Ibnu Abbas terang-terangan mengatakan bahwa ketika ada orang mati seperti ini, yang menjadi ahli waris adalah kakek, bukan saudara. Namun Zaid bin Thabit mengatakan posisi mereka sama. Kakek terhalang dengan bapak, saudara pun juga terhalang oleh bapak juga, atau saudara terhalang oleh anaknya, sehingga sama-sama mewarisi, dibagi antara kakek dengan saudaranya mayat. Namun subhanallah, ada sebuah ibrah. Meskipun secara tegas Ibnu Abbas menyatakan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat beliau sendiri, sementara pendapat Zaid bin Thabit itu keliru, maka ketika Ibnu Abbas mendapati Zaid bin Thabit datang dengan mengendarai ontanya, maka langsung disambut oleh Ibnu Abbas. Perhatikan di sini perbedaan pendapat tidak mengantarkan kepada perpecahan. Maka Ibnu Abbas langsung menarik atau memegang tali kekangnya onta Zaid bin Thabit. Kemudian dia mengatakan, demikianlah kami diperintahkan memperlakukan seorang alim ulama. Kemudian Zaid bin Thabit tidak diam, lalu dia langsung turun. Zaid bin Thabit langsung turun, kemudian menyalami Ibnu Abbas, bahkan mencium tangannya Ibnu Abbas. Lalu dia mengatakan, demikianlah kami diperintahkan untuk menghormati orang-orang yang memiliki keutamaan. Coba lihat, perbedaan pendapat, tapi mereka masih menyatu, bahkan saling bersalaman, bahkan saling menghormati, bahkan saling memuji. Inilah perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi. Luar biasa. Kadang-kadang kita tidak. Kita baru berbeda pendapat tentang masalah, misalnya dalam sholat itu turun sujudnya kaki dulu atau tangan dulu, lalu nggak nyapa. Ini jauh dari petunjuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ikhwanna fiddin azakumullah. Sepeninggal Rasulullah, sepeninggal para sahabat Nabi, maka muncullah murid-murid para sahabat Nabi yang menjadi pemuka-pemuka dalam masalah madhab.
terus berkelanjutan. Lalu lahirlah yang namanya Imam Abu Hanifah pada tahun 80 Hijriah. Beliau termasuk salah satu alim ulama yang dikenal sehingga mempunyai madhab yang sangat tersohor. Kemudian lahir berikutnya yaitu Imam Malik Ibnu Anas tahun 150 Hijriah. Lalu lahirlah kemudian Muhammad Ibnu Idris yaitu Imam Syafi'i, lahir tahun 164. Kemudian lahirlah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, tadi Imam Syafi'i 150 Hijriah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijriah. Ikhwana fiddin azakumullah. Masih banyak imam-imam yang lain yang tidak dikenal seperti 4 imam tadi. Kita ambil suatu contoh, misalnya ada yang namanya Imam Auza'i. Beliau tidak kalah hebatnya dengan imam 4 yang tadi. Ada pula Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Ada pula Imam Ibnu Rahawai, Ishaq Ibnu Rahawai. Ada pula Abu Thawr, ada Zufar dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah kenapa yang dikenal cuma 4? Yang dijadikan patokan cuma 4. Padahal imam pada saat itu banyak sekali. Maka dijawab oleh para ulama, karena yang betul-betul memiliki penerus, yang mana penerusnya itu gigih menyebarkan pendapat-pendapat gurunya, itu adalah 4 imam yang kita kenal. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Jadi 4 imam ini memiliki para penerus dan mereka betul-betul memperjuangkan madhabnya gurunya, sehingga tersebarlah kitab-kitab dari imam mereka masing-masing, lalu kemudian terbentuklah madhab A, B, C, dan D. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, bukan berarti kemudian yang lain-lainnya itu tidak dihargai. Tetap meskipun kita baca kitab-kitabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, itu semuanya menyantumkan pendapat-pendapat para imam yang lain yang tidak tersohor. Bahkan sebagian imam-imam yang lain yang tidak tersohor ini menjadi gurunya para imam 4. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa gunanya kita mempelajari madhab? Tadi kita katakan ada 4 madhab yang memiliki penerus, yang memiliki pengikut banyak, yang memiliki kitab-kitab tersendiri. Seperti Imam Syafi'i memiliki kitab usul fikih Ar-Risalah, kitab fikihnya Al-Um. Kemudian Ibnu Qudamah atau dalam mazhab Ahmad ada kitab fikihnya Ibnu Qudamah Al-Mughni. Ada lagi yang lainnya Al-Mabsut. Ada lagi Syarhu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dalam mazhab Syafi'i. Pertanyaannya sekarang, apa gunanya bermadhab? Apa gunanya bermadhab? Maksudnya bermadhab ini apa? Hati-hati jangan keliru. Kalau bermadhab itu artinya adalah mempelajari madhab salah satu imam untuk mempermudah mengerti atau memahami hukum-hukum agama, maka ini bagus. Kalau bermadhab maksudnya adalah mempelajari satu macam madhab untuk mempermudah memahami seluruh masalah agama, maka ini bagus. Yang kurang tepat itu adalah yaitu mengambil semua pendapatnya satu imam lalu dibuang yang lainnya, padahal imam itu pun juga manusia biasa, ulama manusia biasa, kadang-kadang salah. Yang maksum itu adalah Rasulullah SAW. Makanya kalau ada pertanyaan, boleh nggak kita ini bermadhab dengan satu madhab saja? Bolehkah kita bermadhab dengan satu madhab saja? Misal saya bermadhab Hambali saja, semua pendapatnya Imam Hambali saya ambil, baik pendapat yang berat ataupun yang ringan. Boleh nggak demikian? Maka di sini kita katakan memang ada sebagian para ulama mengatakan harus, tapi kita lihat alasannya. Yang mengharuskan bermadhab satu imam
Itu alasannya adalah karena pada akhir zaman ini tidak bisa atau tidak ada orang yang mencapai derajat mujtahid, tidak bisa berijtihad. Tidak ada orang seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Hanafi, gak ada. Maka ditutup dengan 4 imam ini, silakan ikuti salah satunya. Alasannya apa? Alasannya karena pada setelah mereka 4 ini tidak ada orang yang menyamai mereka. Sehingga tidak perlu berijtihad lagi, hanya ngikuti imam salah satunya. Kita katakan perlu diketahui bahwasanya pendapat yang lain justru mengatakan kebalikannya. Bahkan para ulama mengatakan, yang lainnya mengatakan haram hukumnya bermadhab satu madhab saja, lalu mengabaikan madhab yang lain. Jadi mengambil madhab misalnya Ahmad saja bin Hambal, lalu kemudian tidak mau menengok pendapat yang lain. Pokoknya ini ya ini sudah. Kita katakan pendapat yang kuat ini tidak boleh. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengharuskan memegang satu madhab, semua pendapatnya satu imam yang kita kagumi ini harus kita ambil, maka disebutkan oleh para ulama ini berarti taklid buta. Sementara Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kepada kita, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Tidak pernah Allah menyebutkan taatilah imam, tidak pernah. Yang ada taatilah Allah, taatilah Rasul. Dan itulah wasiat para imam. Imam Syafi'i mengatakan, idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, itulah madhab saya. Apalagi Abu Hanifah, beliau mengatakan, kalau engkau mendapati pendapatku bertolak belakang dengan hadis Rasul, ambil hadis Rasul, buang pendapatku. Ini yang benar. Dan semua imam mengatakan dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda, tapi maknanya sama. Tidak boleh taklid kepada dia. Ini alasan yang pertama. Lalu yang kedua, para imam madzhab, maka mereka bukan orang-orang yang maksum. Pasti suatu ketika ada kesalahan. Nabi saja kalau tidak dijaga oleh Allah jatuh kepada kesalahan. Sahabat Nabi saja pernah berbuat salah, apalagi manusia setelahnya. Maka kita katakan ya, kita bermadhab, mempelajari satu madhab, tapi bukan berarti semua pendapatnya diikuti, karena kadang-kadang salah harus ditinggalkan. Dan itulah wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ada pembahasan yang disebutkan oleh para ulama. Apa hukumnya kita ini ketika beragama, ketika mendapati pendapat yang bermacam-macam, lalu kita ambil pendapat yang ringan saja. Ya, ini namanya dengan istilah tatabbu'ur rukhas. Jadi bersikap dalam beragama ketika mendapati perbedaan pendapat, nyari yang paling ringan. Jadi kalau dua orang atau dua imam berpendapat, yang satu haram, yang satu halal, ambil yang halal. Kalau yang satu mengatakan haram, yang kedua mengatakan makruh, ambil yang makruh. Kalau yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah, ambil yang sunnah. Yang satu mengatakan sunnah, yang lain mengatakan mubah, halal, boleh, ambil yang boleh. Ini namanya mengambil pendapat-pendapat yang ringan. Nah, apakah boleh seperti ini? Lalu kemudian mungkin berdalih ad-dinu yusrun, agama Islam ini ringan. Jawabannya tidak boleh. Bahkan ini adalah sikap beragama memperturutkan hawa nafsu yang telah diingatkan oleh para ulama. Tidak boleh. Karena kita ini harus mengikuti dalil, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu. Kadang-kadang apa yang diperintahkan oleh Nabi tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Coba sekarang misalnya qiyamul lail diperintahkan, padahal kita sedang tidur dan enak-enaknya tidur. Kalau kita ikuti hawa nafsu, tidak usah qiyamul lail, kan begitu. Nah, oleh karena itu, ada seorang ulama yang bernama Sulaiman At-Taimi. Beliau mengatakan, idza law akhadta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika syarru kullu. Apabila engkau mengambil pendapat-pendapat ringan dari sekian banyak perselisihan, setiap yang ringan yang diambil, dicari yang ringan saja, maka akan terkumpul pada dirimu seluruh kejelekan.
Kenapa demikian? Karena dalam masalah agama tidak lepas dari persisian pendapat. Ada yang keras, ada yang lunak. Kewajiban kita apa? Bukan mencari pendapat yang ringan sesuai dengan nafsu kita, tapi mencari mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Apa kebenaran itu? Dalil Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, sama dengan perkataan Al-Auza'i, beliau mengatakan, man akhadha binawadiril ulama kharaja minal Islam. Siapa yang berusaha mencari-cari pendapat-pendapat nyelenehnya para ulama, dicari pendapat yang paling ringan, yang paling aneh. Kalau mayoritas mengatakan haram, ada satu mengatakan halal, ambil yang halal. Misalnya, yang aneh-aneh diambil, yang ringan-ringan saja diambil. Maka kata Al-Auza'i, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Kenapa? Dibuktikan oleh para ulama. Satu, di antara contoh, hampir semua permasalahan hukum agama itu terjadi perbedaan pendapat. Kalau kita mencari pendapat yang ringan, maka kita menjadi seburuk-buruk manusia. Lihat dalam masalah nikah mut'ah, itu kalau diteliti, itu masih ada sebagian pendapat mengatakan boleh. Coba. Tapi jelas pendapat ini sangat lemah, karena jelas-jelas ada hadis diharamkan nikah mut'ah itu sampai hari kiamat. Makanya mengatakan boleh-boleh saja nikah mut'ah itu, dikatakan oleh para ulama kemungkinan besar dia belum mendapati hadis larangannya, sehingga dia membolehkan. Maka kalau orang mengambil pendapat yang ringan saja, dia akan melakukan nikah mut'ah yang dihukumi sebagian besar oleh para ulama sebagai perbuatan zina. Maka dia akan berzina. Ya. Lalu di dalam masalah yaitu riba, kalau kita teliti ada sebagian para ulama yang mengatakan tidak ada riba dalam masalah uang. Adanya itu adalah disebutkan kurma, emas, perak, gandum, tepung gandum, dan garam. Hanya 6 yang disebutkan oleh Nabi yang ada unsur ribanya. Ini perlu kajian mendalam masalah riba. Bukan riba hutang berbunga, itu lain lagi. Itu jelas riba jahiliyah. Tapi ada riba jual beli dalam 6 bahan makanan tadi, atau barang-barang tadi seperti emas, perak. Nah, mayoritas para ulama mengatakan uang termasuk sama dengan hukumnya dinar dan dirham, berlaku riba di dalamnya. Jadi kalau tukar menukar uang dengan uang, rupiah dengan rupiah, tidak boleh ada kelebihan atau pengurangan. Ini riba. Nah, ternyata masih ada minoritas para ulama mengatakan tidak riba seperti itu. Akhirnya transaksi riba. Tadi pertama sudah berzina, sekarang transaksi riba. Kemudian dalam masalah khamr, kalau kita teliti ada 1-2 ulama yang mengatakan khamr yang haram itu kalau dibuat dari anggur saja, sehingga khamr yang lain yang dibuat selain dari anggur itu boleh. Ini pendapat, meskipun pendapat ini ada, tapi pendapat ini tidak dipakai karena sangat lemah. Nah, kalau orang mencari pendapat yang ringan, dia akan minum khamr. Narkoba nggak ada dalilnya, karena yang disebutkan adalah khamr dari anggur dan semisalnya. Narkoba nggak disebutkan. Tapi para ulama, segenap para ulama mengatakan sama saja ilahnya, alasan hukumnya karena memabukkan. Jadi sudah berzina, kemudian makan riba, kemudian minum khamr. Kemudian satu lagi dalam masalah pernikahan. Pernikahan itu syaratnya harus dengan walinya perempuan. Ini mayoritas para ulama menjadikan syarat. Ternyata ada satu imam mengatakan boleh-boleh saja wanita yang cerdas menikah tanpa wali, tanpa izin walinya. Kenapa demikian? Sebagaimana wanita yang cerdas itu boleh menjual rumahnya tanpa wali. Jadi kalau perempuan itu punya rumah, menjual rumahnya tanpa izin walinya kan boleh. Berarti menikahkan dirinya pun juga boleh. Akhirnya kalau ikut pendapat ini, padahal pendapat ini lemah, Rasulullah mengatakan yaitu apa? Yaitu ayu mamra'atin nakahat bighairi idni waliha fa nikahuha batil. Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jadi jelas
Tapi karena memang hawa nafsunya ingin mengikuti pendapat yang ringan-ringan saja, maka akhirnya pun dia nikah tanpa wali. Akhirnya pun juga zaman sekarang ini, ketika mendengar setiap perselisihan diambil pendapat yang paling ringan. Entah itu perselisihan benar atau tidak benar, kadang-kadang diklaim sebagai perbedaan pendapat, padahal itu nggak ada perbedaan pendapat. Seperti sebagian di kalangan saudara-saudara kita, ketika disampaikan masalah merokok itu adalah tidak baik, lalu dia mengatakan, kan ada yang memakruhkan, saya ambil pendapat yang makruh. Seperti itu. Jadi ini sikap beragama yang tidak benar, mencari-cari pendapat yang paling ringan, itu akan terkumpul keburukan semuanya pada dirinya. Karena tadi dia bisa berzina, dia bisa minum khamar, dia bisa makan riba dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan, yaitu tentang apa yang dilakukan oleh para ulama tatkala terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Tentu saja ikhwan fillah azakumullah, sebelum kita sebutkan, maka kita harus mengetahui perbedaan pendapat itu ada beberapa macam. Yang pertama, itu perbedaan yang sifatnya adalah tanawwu'. Perbedaan yang sifatnya tanawwu', variasi, semuanya benar itu ada. Seperti macam-macam doa iftitah, ya, maka ini perbedaan dalam masalah tanawwu', variasi, dalilnya masing-masing ada. Ada dalil yang menyebutkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Ada juga wajhatu wajhiya. Ada juga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Banyak. Bahkan ada 11 doa yang pernah diajarkan Nabi dalam masalah doa iftitah. Kalau seperti ini tidak perlu diperdebatkan, silakan diucapkan mana yang dihafal, dan kita berusaha untuk menyebutkan yang lain lagi, karena Nabi menyontohkan seperti subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini pun juga pernah dibaca oleh Nabi ketika doa iftitah. Doa tasyahud ada lafadz hadis, ya, riwayatnya sahih semua. Tasyahud Ibnu Abbas, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Sedangkan riwayat Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dua-duanya sahih. Maka seperti ini tidak perlu diperselisihkan. Silakan dilakukan, dibaca mana yang dia hafal. Jumlah rakaat salat duha berapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang 12, ada berapa lagi? 8, ada lagi 4, minimal 2 atau 1? Minimal 2. Silahkan, yang mampu banyak silahkan, yang nggak mampu 2 rakaat paling tidak. Baik, sholat malam berapa rakaat? Berapa rakaat? Macam-macam, silahkan, yang penting 22 terus, ditutup dengan 1 witir, atau ditutup dengan 3 witir, atau ditutup dengan 5 witir. Semuanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak perlu berdebat. Makanya dalam masalah ini yang kuat dalam masalah taraweh itu tidak ada batasan. Mau 11 rakaat silakan, mau 23 rakaat, semua ada dalilnya. Yang mengatakan 23 rakaat karena Nabi tidak membatasi. Rasulullah ketika ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana qiyamul lail? Rasulullah mengatakan matna, 22 tanpa batas. Jadi tidak perlu kita ributkan. Kalau antum sedang sholat di masjid yang 23 rakaat, selesaikan sama imam. Karena menyelesaikan sholat tarawih sama imam itu mendapat ganjaran sholat semalam suntuk. Kalau antum lari pas dapat 8 rakaat, berarti antum tidak mendapatkan sholat semalam suntuk. Antum yang biasa 23 rakaat, ikut imam yang 11 rakaat, ikuti sampai selesai 11 rakaat, tidak usah ditambah, ada masalah. Karena sudah mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Itulah, yaitu nikmatnya, yaitu kita ini mengerti perbedaan pendapat. Muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, ikhtilaf, perbedaan pendapat yang tidak bisa disatukan. Perbedaan yang sifatnya itu salah satu benar, salah satu salah. Ini yang butuh betul-betul
yaitu ta'anni, perlahan-lahan menyikapi. Jadi dua pendapat atau lebih, yang satu pasti benar, yang satu pasti salah. Cuman masalahnya kita tidak tahu persis, tidak yakin bahwa ini benar. Jadi ikhwan fillah azakumullah, maka seperti ini kita menyikapinya adalah kita harus pelan-pelan, kemudian membaca, bertanya, meneliti apa pendapat yang ada, kemudian meneliti dalil masing-masing. Terutama, nah ini catatan ya, terutama apabila kita ini berpegang dengan suatu pendapat, ternyata pendapat ini adalah pendapat minoritas. Pelan-pelan lagi, baca lagi, tanya lagi, apa alasan mayoritas itu kok beda dengan yang saya lakukan. Jangan-jangan ada dalil yang disebutkan mereka kita belum baca, lalu ketika kita baca, oh iya ternyata pendapat yang mayoritas itu adalah benar. Tapi ingat, standar kebenaran bukan mayoritas. Kadang-kadang malah mayoritas itu mengambil pendapat yang lemah, bisa jadi. Bukankah Allah mengatakan wa intuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah? Kalau engkau taati kebanyakan manusia di bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Jadi bukan mayoritas itu standar kebenaran, bukan juga kesalahan. Karena standar kebenaran itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanna fiddin azakumullah. Maka kita harus mengetahui bahwasanya perbedaan pendapat yang sifatnya itu kontradiksi, tidak bisa disatukan, itu pun ada dua macam. Yang pertama mu'tabar, yang kedua ghairu mu'tabar. Dianggap perselisihan tersebut di kalangan para ulama. Yang kedua tidak dianggap perselisihan tersebut. Kapan perselisihan itu dianggap? Disebutkan oleh para ulama, perselisihan itu dianggap mu'tabar apabila disebutkan perbedaan-perbedaan pendapat ini muncul dari ijtihad masing-masing ulama. Mereka ini berijtihad karena memang tidak menemukan dalil yang pas dalam masalah itu. Ya. Jadi dalilnya terlalu umum misalnya, sehingga para ulama berijtihad ternyata satu sama lain berbeda. Maka seperti ini adalah khilaf mu'tabar, kita harus toleransi. Beda halnya kalau misalkan perbedaan yang diklaim itu adalah antara ahlul ra'yi dengan dalil. Yang satu hanya pakai akal. Oh menurut saya begini. Apa maksudnya, apa dasarnya? Ya perkiraan saya. Maka ini tidak mu'tabar, tidak dianggap perselisihan seperti ini. Tidak boleh diambil, tidak boleh diikuti. Ya. Atau memakai qiyas, analogi, tetapi terlalu jauh dari dalil. Maka seperti ini pun juga tidak boleh diikuti. Jadi ikhwan fillah azakumullah, maka kita ambil contoh misalnya Imam Abu Hanifah menganalogikan pernikahan itu dengan jual beli. Imam Abu Hanifah menganalogikan pernikahan dengan jual beli. Apa maksudnya? Beliau mengatakan seorang wanita kalau memang cerdas boleh menjual rumahnya tanpa izin walinya. Maka ketika dia menikah pun juga boleh tanpa wali, seperti jual beli. Kita katakan ini pendapat yang lemah. Kenapa kita katakan demikian? Karena bertabrakan dengan dalil. Ini perbedaan antara akal dengan dalil. Akal harus dikesampingkan karena tidak mungkin melawan dalil yang sahih. Rasulullah mengatakan la nikah illa biwali, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Maka analogi kias akal ketika bertabrakan dengan dalil, maka yang dituduh keliru adalah akal, karena akal itu tidak sempurna. Andaikan akal manusia sempurna, tidak akan ada perbedaan pendapat. Kalau dalil itu wahyu, maka wahyu dari Allah itu tidak akan salah, karena wahyu itu keluar dari zat yang maha benar, Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbedaan pendapat yang mungkin kita bisa ambil beberapa contoh, ya, yang harus kita sikapi dengan lapang dada. Kita boleh diskusi, tapi tidak boleh kemudian mengingkari, apalagi saling marah-marahan, apalagi kemudian saling membenci gara-gara perbedaan yang sifatnya itu mu'tabar. Kita harus mengetahui apa saja khilafiyah, perbedaan pendapat yang mu'tabar, yang dianggap adanya, yang tidak boleh saling mengingkari, yang tidak boleh saling membenci gara-gara beda pendapat. Kita harus mengetahui mana saja masalahnya. Contoh misalnya disebutkan oleh para ulama, yaitu
Masalah hukum sholat berjamaah, ini satu. Hukum sholat berjamaah ada dua pendapat paling tidak. Sebagian para ulama itu mengatakan wajib. Ini laki-laki maksudnya. Kalau perempuan afdolnya di rumah. Kita tidak bahas perempuannya. Perempuan afdolnya di rumah, boleh ke masjid kalau memenuhi syarat, menutup aurat, tidak bercampur dengan laki-laki, tidak pakai parfum, ya, tidak bisa saling melihat laki perempuan, boleh, silakan. Tapi pembahasan kita adalah laki-laki sholat di masjid 5 waktu. Ada sebagian pendapat mengatakan wajib. Ternyata mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Karena memang apa? Karena memang tidak ada nas yang gamblang mewajibkan. Beda dengan puasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk kalian puasa. Tidak ada beda pendapat, jelas. Tapi kalau sholat berjamaah, tidak ada keterangan dalam Al-Quran, wahai kaum muslimin laki-laki, kamu harus sholat berjamaah di masjid. Tidak ada. Yang ada itu dalil-dalil yang sifatnya itu masih global, masih perlu pengarahan. Seperti misalnya ada ancaman bagi orang-orang yang nggak ke masjid untuk sholat di masjid. Yang nggak sholat ke masjid maka akan dibakar rumahnya. Masih dibantah oleh mayoritas para ulama mengatakan buktinya belum dibakar juga oleh Rasulullah. Jadi terus ada perdebatan. Kemudian Rasulullah juga mengatakan kepada seorang yang buta matanya yang minta izin untuk tidak sholat ke masjid. Rasulullah bertanya, kamu bisa ke masjid mendengar adzan? Iya Rasulullah, berangkat ke masjid. Masih disuruh. Artinya apa? Orang buta sekalipun masih disuruh. Lepas dari perbedaan pendapat, apakah sholat berjamaah laki-laki di masjid itu wajib atau sunnah, yang penting Nabi Muhammad SAW menekankan sampai orang yang buta sekalipun masih ke masjid disuruh. Kita nggak buta, kita nggak sakit kakinya, kita sehat walafiat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum laki-laki sedang perang pun sholat berjamaah. Kita nggak perang. Kita memerangi hawa nafsu sekarang, malas. Jadi mestinya kita mengatakan terserah mau wajib mau sunnah, yang penting saya sholat ke masjid. Karena apa? Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan saya untuk pergi ke masjid. Selesai. Adapun orang berpendapat sunnah, selain sunnah, terserah, tidak ada masalah. Dan itu tidak boleh kemudian menjadikan kita bantah-bantahan dalam masalah ini. Diskusi ya baik-baik, duduk bersama, paparkan pendapat, paparkan dalil dan seterusnya. Ikhwan fillah azakumullah. Contoh yang lain, khilafiyah yang tidak boleh kita ingkari dan kita harus lapang dada tentang hukum cadar. Ya, cadar. Jadi kalau kita teliti pendapat para imam, ternyata ada dua pendapat. Cadar itu, perempuan bercadar, artinya menganggap wajah ini aurat atau tidak. Itu ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan wajib wanita bercadar, yang kedua mengatakan sunnah bercadar. Kalau wajib berarti kalau ditinggalkan dosa, kalau sunnah ditinggalkan tidak berdosa, afdholiyah. Kenapa mengatakan wajib? Kok ada yang mengatakan wajib? Karena dia menganggap bahwa wajah wanita aurat. Kenapa dia salah satunya mengatakan sunnah? Karena dia tidak menganggap wajah wanita itu aurat. Jadi aurat yang disepakati wajib kita tutup, itu yang kita ingkari kalau dibuka. Tapi kalau urusan cadar, tunggu dulu. Karena ini ada persisian pendapat para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Sebelum mengingkari, diskusi dulu. Setelah itu menerima tidak menerima, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sampaikan, ini pendapat dua demikian-demikian, yang kuat ini alasannya demikian-demikian, nerima, alhamdulillah, tidak boleh memaksa. La ikraha fiddin. Kalau memang masalah khilafiyah ini adalah khilafiyah ijtihadiyah, bukan masalah khilaf yang dibuat-buat, diada-adakan. Ya, contoh, ya mohon maaf ya, ini kita langsung agak dalam. Seperti misalnya azan ketika menguburkan mayat. Misalnya orang sekarang menyebut, oh itu khilafiyah, tidak apa-apa. Kita katakan, dari mana khilafiyahnya? Ada nggak ulama yang menyebutkan hal itu? Ternyata nggak ada. Ternyata orang-orang belakangan main kias analogi. Apa itu? Karena bayi baru lahir itu diadzani, maka kalau mati pun juga diadzani. Ini analogi tanpa dalil. Dan ulama siapa yang mengatakan? Tidak ada. Kita sebutkan para imam pun juga nggak ada. Gitu loh. Sholat id saja adzan nggak ada nggak? Sholat id ada nggak adzan? Nggak ada adzan, apalagi yang bukan sholat. Bahkan Imam Nawawi sendiri mengatakan yang benar adzan itu untuk sholat fardu, bukan untuk sholat sunnah dan bukan untuk yang lainnya.
kecuali masalah mengadani bayi. Ini termasuk juga khilafiyah ijtihadiyah, mengadani bayi yang baru lahir. Ini adzan, terus setelah adzan lanjut, bukan salat dulu. Baik, silakan adzan dulu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Demikian pula masalah hukum mengadani bayi yang baru lahir. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan itu sumbernya adalah dari hadis-hadis Nabi tentang beliau ini mengadani Hasan dan Husain ketika baru lahir. Maka mayoritas para ulama menganggap hadis ini bagus, sah, sehingga mayoritas para ulama mengatakan sunnah mengadani bayi yang baru lahir. Tetapi sebagian kecil para ulama menyebutkan hadisnya cacat, lemah, dan ketika diteliti satu persatu semuanya tidak ada yang sahih. Maka sebagian ulama ini mengatakan hadisnya tidak bisa dipakai, sehingga dia menyatakan tidak perlu mengadani bayi yang baru lahir karena hadisnya tidak sahih. Maka kita katakan, bagi yang menganggap hadisnya bagus, silakan diamalkan sebagaimana mayoritas para ulama. Tetapi yang mengatakan tidak sahih, ya sudah, tidak ada adzan untuk bayi yang baru lahir. Paling tinggi pendapat hal ini mengatakan adalah sunnah, bukan wajib. Ada lagi yang disebutkan oleh para ulama, yaitu diantaranya adalah masalah sholat mendahulukan lutut atau tangan ketika sujud. Ini termasuk masalah klasik. Jadi kalau antum bantah-bantahan sampai hari kiamat gak akan selesai, ya, dengan siapapun gak akan selesai. Kenapa demikian? Dari sejak zaman sahabat Nabi, para ulama, para sahabat Nabi berbeda pendapat. Kalau turun sujud, kalau dari sami Allah liman hamida lalu Allahu Akbar turun sujud, itu tangan dulu atau lutut dulu? Antum pilih yang mana kira-kira? Perbedaan pendapat. Artinya apa? Kita harus toleran dengan saudara kita yang berbeda dengan kita, karena para sahabat saja berbeda. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, antara satu sahabat dengan yang lainnya beda pendapat. Bahkan sama-sama sahabat, yang satu bapak, yang satu anak, berbeda pendapat, dan kemudian tidak saling membenci. Dalam masalah ini mu'tabar, karena memang dalam hadis la yabruk ahadukum kama yabrukul ba'ir wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Jangan mendahulukan janganlah menyerupai onta ketika ambruk saat sujud, maka dahulukanlah tangan sebelum kaki. Maka sebagian para ulama mengatakan berarti tangan baru kaki, karena zahirnya hadis demikian. Tapi mayoritas para ulama malah nggak terima. Mereka mengatakan justru yang benar itu lutut dulu baru tangan. Loh, kok bisa? Karena Nabi melarang kita menyerupai onta, dan onta itu kalau mau ambruk mendahulukan bagian depan atau belakang? Depan atau belakang? Depannya ditekuk begini. Jadi kalau kita tangan dulu malah mirip gitu loh. Maka mayoritas para ulama mengatakan hadis tersebut sahih, tetapi potongan terakhir itu maqlub ala rawi. Perawinya meriwayatkan tapi kebalik. Coba seperti itu. Jadi memang yang benar ini satu, tetapi karena kita tidak bisa memastikan, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita harus toleran. Ya sudah, yang meyakini tangan dulu silahkan tangan dulu, karena memang ada para salafus soleh yang mengamalkan demikian. Tapi yang nggak terima, maunya kaki dulu, silakan. Itu mayoritas para ulama, tidak ada masalah. Misal lagi yang disebutkan oleh sebagian para ulama, yaitu tentang menjaharkan bismillah, ya. Kalau ngimami bismillahirrahmanirrahim ini dijaharkan atau tidak, terjadi perbedaan pendapat. Sebagian para ulama menjaharkan seperti yang kita dengar tadi, sebagian yang lain mengatakan tidak dijaharkan. Kenapa demikian? Yang mengatakan jahar itu mazhab Syafi'i. Dengan alasan apa? Dengan alasan bismillahirrahmanirrahim itu ayat nomor 1 dari Al-Fatihah, sehingga tidak boleh dibedakan ayat 1, 2, 3 sampai 7 harus sama, dibaca jahar ya jahar. Itu konsekuensinya. Tapi pendapat yang lain mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu
bukan termasuk ayat nomor 1. Tapi ayat nomor 1 itu alhamdulillahirabbil alamin. Dikuatkan dengan apa? Dikuatkan dengan perbuatan Nabi ketika menjadi imam, itu melirihkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar juga demikian, Umar juga demikian. Terjadi perbedaan pendapat. Taib. Kalau kita menguatkan salah satu pendapat, kita harus punya penguat dalil. Kalau tidak, maka kembali kepada perbedaan pendapat dan kita harus berlapang dada dalam masalah ini. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kita tidak perlu kemudian membenci orang yang tidak sama dengan kita dalam masalah hukum-hukum seperti ini, karena Islam ini cukup luas dalam menyikapi perbedaan pendapat. Antum semakin lama semakin belajar akan semakin paham dan mengerti, oh ternyata selama ini saya ini kurang wawasan kalau semakin lama mengaji. Nah, ikhwan fillah azakumullah, demikian pula dalam masalah yang disebutkan juga oleh para ulama, yaitu masalah cara duduk tasyahud ketika salat cuma 2 rakaat. Ya. Duduk tasyahud ketika salat 2 rakaat, subuh misalnya, atau salat tahiyatul masjid, atau qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, yang 2 rakaat, yang enggak ada tasyahud kecuali 1. Nah, apakah duduknya iftirash? Apa iftirash itu? Duduk tegak atau duduk tawaruk, miring? Maka terjadi perbedaan pendapat. Paling tidak ada 2 perbedaan yang sangat menyolok. Dalam mazhab Syafi'i duduknya miring. Kenapa demikian? Karena berpegang dengan sebuah hadis, yaitu Rasulullah ketika duduk yang ada salamnya, maka dia duduknya miring. Tidak peduli berapapun jumlahnya tasyahudnya, yang penting duduk ada salamnya. Ya, miring. Berarti salat subuh duduk tahiyatnya miring karena sebentar lagi salam. Sementara dalam mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan duduknya tegak. Kenapa? Karena ada sebuah hadis. Nah, pakai hadis juga. Rasulullah itu setiap kali mendapat 2 rakaat maka duduknya tegak. Salat subuh dapat 2 rakaat, duduknya tegak. Terserah apakah mau salam atau enggak. Pokoknya dapat 2 rakaat mesti duduk tegak. Jadi sama-sama punya dalil. Kalau antum ingin menguatkan salah satunya, antum perlu penguat dari sisi yang lain, ya. Dan dalam masalah ini kebetulan, yaitu kami merajihkan menguatkan pendapat mazhab Syafi'i miring. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan. Di antaranya karena duduk miring itu sebentar lagi raha, beristirahat, selesai sholat. Kalau duduk tegak itu biasanya mau ngangkat lagi, mau naik lagi, sehingga lebih mudah akan berdiri ketika duduk tegak. Nah sekarang karena mau salam duduk miring, maka ini lebih tepat karena sebentar lagi sudah istirahat, tidak naik lagi, tidak berdiri lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula dalam masalah yaitu hal-hal yang lain seperti bersentuhan dengan perempuan apakah membatalkan wudu atau tidak. Ini pun juga perselisihan yang klasik sejak dahulu. Sebagian mengatakan bahwasanya berpegang kepada makna, ya, yaitu apa? Yaitu bersentuhan dengan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Padahal ayatnya jelas, aula mastumun nisa. Kalau kita baca dari awalnya itu pembatal wudu. Lalu Allah menyertakan aula mastumun nisa, atau juga termasuk pembatal wudu adalah bersentuhan dengan wanita. Tapi justru subhanallah sebagian para ulama mengatakan tidak membatalkan wudu. Kenapa demikian? Pertama, karena itu maknanya adalah bersetubuh. Yang kedua, Rasulullah ketika mau ke masjid sholat sempat mencium istrinya. Bahkan di tengah sholat Rasulullah sempat menyentuh kakinya Aisyah ketika dia tidur terlentang di hadapannya karena rumahnya sempit. Disentuh oleh Rasulullah sehingga merapat, lalu Rasulullah bisa sujud. Maka di sini ada sentuhan dan tidak membatalkan wudhunya Rasulullah SAW. Sebagian yang lain mengatakan ya zahirnya hadis ayat aula maslumun nisa membatalkan wudhu, menyentuh wanita ya sudah batal wudhunya. Lalu sebagian yang lain mengatakan kalau istri sendiri maka tidak batal, tapi kalau orang lain maka batal. Perbedaan pendapat. Dan kalau kita memerojekkan ini butuh waktu yang sangat panjang. Ada kajian tersendiri dalam masalah tersebut. Dan ini tidak bisa kita peroleh mana yang kuat, mana yang lemah, itu hanya dengan duduk sebentar-sebentar, kajian sebulan sekali, tidak bisa. Harus rutin. Kalau kita ingin mengetahui mana yang lebih kuat,
mana perbedaan yang dianggap, mana yang tidak dianggap. Ini harus kajian-kajian rutin. Kalau antum mengandalkan tabligh akbar, ya, yang isinya biasanya motivasi, kajian-kajian yang sifatnya umum, mengingatkan apa yang perlu diingatkan, ya bagus, tetapi kadang-kadang tidak terlalu detail, sehingga tidak bisa kita ketahui apa-apa yang harus kita ketahui dalam masalah-masalah yaumiyah keseharian. Bayangkan dalam tabligh akbar nggak akan dibahas, yaitu hukum wanita yang haid misalnya, tidak ada dibahas demikian, ya. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, mungkin masih banyak lagi yang perlu kita bahas, dan sebagai kesimpulan bahwa mazhab ini bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, karena mazhab itu hakikatnya, empat mazhab ini adalah yaitu ijtihad para imam yang tersohor tadi. Kemudian kita boleh bahkan bagus mempelajari salah satu mazhab untuk mempermudah, karena kalau harus belajar semuanya, semua mazhab, bingung, sulit, perbandingan, belum ini selesai, ini ada lagi, ini lagi, terus begitu. Maka kita selesaikan satu dulu, kita belajar satu mazhab untuk mempermudah kita memahami hukum agama. Setelah itu baru baca yang lain, belajar yang lain. Yang tidak boleh itu adalah fanatik buta kepada satu imam. Berarti apa? Berarti mengabaikan Rasulullah SAW, lalu kemudian membenarkan semua perkataan manusia satu orang ini, padahal selain Nabi SAW itu ada saja kesalahannya, dan kita dituntut untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti imam. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, khilafiyah, perbedaan pendapat yang harus kita toleran, kita harus bersikap lapang dada, adalah perbedaan pendapat yang sifatnya itu mu'tabar, ada di kalangan para ulama dahulu, masing-masing membawakan dalil yang umum, atau memang betul-betul dalilnya itu tidak pas dalam masalah itu, ya, atau mereka berbeda pendapat tentang mensahihkan hadis atau mendhaifkan hadis, lalu terjadi perbedaan pendapat. Ini khilafiyah mu'tabar. Seperti masalah tadi mengadani bayi yang baru lahir, ini kaitannya adalah perbedaan dalam menyikapi hadisnya sahih atau tidak sahih. Banyak yang mengatakan sahih, banyak yang mengatakan juga tidak sahih, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Kemudian kita harus berlapang dada dalam masalah ini, tidak boleh kemudian kita berpisah gara-gara khilafiyah ijtihadiyah. Kalau ikhtilaf yang sifatnya itu tidak ada dalil sama sekali, perbedaan antara dalil dengan akal atau rasio atau perkiraan semata, atau perbedaan dari orang-orang awam, maka ini tidak dianggap, tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita cari-cari mana yang lebih enak dan semisal, tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, sikap beragama yang tidak dibenarkan dalam Islam, yaitu mencari setiap pendapat yang ringan dari perbedaan pendapat. Ini termasuk sikap beragama yang tidak benar. Ini mengikuti hawa nafsu, akan terkumpul padanya semua keburukan seperti yang kita sebutkan tadi. Allahu alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya, ada pertanyaan barangkali, kalau ada silakan, ya, monggo. Kenapa? Khilaf mu'tabar, benar. Kalau yang wajib ada dalilnya masalah dibakar rumah, terus ada orang kita yang disuruh, terus juga ada dari Abbas dari Nabi SAW, barang siapa mendengar azan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya. Ya. Dia teranggap, kecuali ada nuzul syar'i. Kenapa? Iya. Ya. Ya, jadi kalau tadi disebutkan tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki, ada beda pendapat, dan itu khilafiyah mu'tabarah. Disebutkan tadi, ditambahkan dalil, diantara yang menguatkan kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid adalah ada dalil, barang siapa mendengar azan lalu tidak mendatangi masjid, maka tidak ada sholat baginya kecuali ada udzur. Jelas. Hadis ini pun diperselisihkan, ya, keabsahannya diperselisihkan. Artinya tidak ada nas mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki wajib, itu nggak ada. Meskipun ini pendapat kuat, gitu loh. Tapi kita tidak bisa kemudian membenci orang-orang yang mengatakan sunnah. Yang penting dia berusaha untuk sholat di masjid. Yang menjadi masalah itu adalah dia mengambil pendapat sunnah tapi nggak mau ke masjid. Nah, ini yang repot ini. Dia mengambil pendapatnya Imam Syafi'i tapi nggak pernah masjid. Ditanya kenapa nggak masjid? Imam Syafi'i itu berpuluh-puluh tahun di masjid, tidak pernah ketinggalan.
meskipun dia menganggap sunnah gitu loh. Jadi kontradiksi seperti ini, tidak boleh seperti itu. Jadi kalau ada orang mengambil pendapat sunnah kok, tapi kok malas ke masjid, ini hawa nafsu sudah. Bisa jadi kalau seperti itu. Jadi mestinya dia meneliti dalil, bertanya, menganalisa. Kan masing-masing pendapat ini wajib, ini sunnah, harus digali. Ini alasannya apa, ini alasan apa, ditimbang mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Mestinya itu yang benar. Jadi bukan menutup mata tentang dalil yang mengatakan wajib, lalu saya ngambil yang sunnah saja. Ini seperti tatabbu'ur rukhas, seperti itu. Tidak boleh. Ya. Baik. Cukup? Ya, iya, monggo. Jangan mengikuti yang ringan-ringan saja. Kurang jelas saya. Kurang jelas. Apakah? Oh ya. Bagus, bagus. Ada pertanyaan begini. Tadi kita tidak boleh beragama mencari pendapat-pendapat yang ringan saja. Ada kalimat sajanya ya tadi ya. Jadi kita ini berusaha mencari pendapat yang ringan saja yang diambil. Masalah A, mana pendapat yang ringan ambil. Masalah B, mana pendapat yang ringan diambil. Ini yang nggak benar. Tapi apakah mengambil pendapat yang ringan itu mesti salah? Belum tentu juga. Kadang-kadang ada pendapat itu ringan gitu loh. Seperti gini, perbedaan masalah hukum sutroh. Tahu sutroh ya? Sutroh orang yang sholat. Jadi kalau kita sholat di depannya tembok, sholat di depannya tiang, sholat di depannya meja, sholat di depan kita ada barang untuk pembatas. Nah, ini sebagian kecil mengatakan wajib. Ya, wajib. Kalau wajib kan berat ya. Sebagian besar mengatakan sunnah. Mana yang lebih ringan? Yang sunnah. Nah sekarang bagaimana kita menyikapi? Kita yang ambil. Jangan langsung mengatakan saya ambil yang ringan saja, tidak boleh. Tapi kita teliti mana yang kuat kira-kira. Ternyata pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan sunnah ini banyak sekali alasannya. Di antaranya adalah Rasulullah pernah sholat di Mina tidak memakai sutro. Itulah yang menurunkan dari asalnya itu perintah yang mestinya wajib menjadi sunnah. Maka kita katakan silakan diambil pendapat yang ringan karena ini yang lebih benar dan sesuai dengan dalil. Jadi tidak mesti kita mengambil pendapat yang ringan itu ternyata adalah apa? Jelek, buruk. Nah, kadang-kadang yang ringan itu adalah benar. Seperti tadi kita katakan, apakah menyelisih mayoritas itu mesti salah? Jawabannya belum tentu. Kadang-kadang mayoritas ini kurang tepat, yang minoritas malah benar. Seperti tadi, hukum salat berjamaah yang mewajibkan itu minoritas, yang menyunahkan malah mayoritas gitu loh. Nah ini tidak bisa kita katakan oh berarti yang mayoritas benar, yang minoritas salah. Tidak, kita harus timbang lagi dengan dalil yang lainnya. Allahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita jawab. Nggih. Iya, silakan. Lutut atau tangan dulu ya. 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 Bagus. Ya. Jadi ada keterangan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah pernah melakukan dua-duanya ketika turun sujud. Ada tangannya dulu, ada kakinya dulu. Nah, yang tangannya dulu itu menurut mayoritas para ulama itu kondisi ketika Rasul lemah. Makanya tadi tetap mengatakan bahwasanya kaki dulu menurut mayoritas para ulama. Tapi tetap ini masalah khilafiyah ijtihadiyah mu'tabarah. Nah, karena Rasulullah itu kondisi akhir-akhir hayatnya itu memang lemah. Bahkan disebutkan karena lemahnya itu ya, maka Rasulullah tidak mampu sholat berdiri, pernah sampean. Bahkan sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya pernah ngajak lomba lari Aisyah. Beliau menang atau kalah? Nah, pernah kalah, pernah menang. Ya, awalnya kalah karena dia tua, karena Aisyah masih kurus. Kemudian berikutnya menang, Rasulullah tua tapi tetap fit. Kemudian setelah itu baru kemudian kondisinya melemah sampai sholat dalam keadaan duduk. Ya, kemudian pernah juga disebutkan dalam hadis Malik bin Huwairits yang biasanya nggak duduk istirahat, kalau mau bangkit ke rakaat keberapa itu? Ke rakaat yang genap.
itu Rasul biasanya nggak pakai duduk istirahat, tapi malah melakukan duduk istirahat. Makanya dalam masalah duduk istirahat pun sama, khilafiyah mu'tabarah. Tidak boleh kita memaksa. Ada yang duduk istirahat, silakan kalau dia meyakini itu. Kalau ada yang mengatakan tidak usah duduk istirahat, maka tidak usah. Sebagaimana mayoritas mengatakan tidak ada duduk istirahat kecuali kalau ada kebutuhan seperti lemah, kemudian sakit, dan yang lain sebagainya. Jadi intinya adalah apa yang disebutkan tadi memang benar adanya, Rasulullah pernah melakukannya, tetapi ini dibawa kepada yaitu pemahaman bahwa Rasulullah kondisinya sudah lemah. Coba sekarang kita kalau sehat walafiat, umur-umur masih muda, ya umur-umur masih muda, ya 15 tahun sampai 30 tahun, itu enaknya ketika turun sujud itu pakai lutut atau pakai tangan? Lumrahnya pakai lutut. Tapi kalau sudah umur 70 tahun, nah tidak bisa, pakai lutut tidak bisa, ya kan? Dan kalau kita melihat garis besar, cobalah kita sekali-kali memandang onta yang mau ambruk. Itu bagian mananya dulu? Ternyata bagian depannya, loh kok mirip kalau kita pakai tangan, gitu loh. Tapi ini sekali lagi, ini pendapat tidak bisa kita paksakan. Karena ini memang dipersisikan oleh para ulama sejak dahulu kala. Ya, dan kita harus toleran dalam masalah ini. Silahkan yang lain terakhir. Ya. Ya. Apakah yang ringan itu kalau kata sajanya kata terbuka apakah tetap boleh? Ya. Yang lain tetap buang ada yang sama. Ya. Yang tetap bedanya bertanya tetap dari pembukaan. Apakah perselisihan tentang hukum merokok itu termasuk mutasi? Apakah ada dalil yang misalnya kalau itu haram Al-udud, ya. Ya. Ada pertanyaan borongan ya. Yang pertama adalah kalau tadi mengambil pendapat yang ringan-ringan saja itu tercela. Dibalik mengambil pendapat yang berat-berat saja apakah tercela? Jawabannya jelas ya. Karena apa? Karena bertolak belakang dengan kaidah ad-dinu yusrun. Islam ini agama yang mengajarkan kemudahan. Kalau itu kemudahan kok kita nyari yang paling berat-berat, nah ini berarti menyelisih kemudahan dalam agama. Dan ingat Rasulullah SAW memperingatkan kita semua jangan menyulitkan diri dalam beragama. Karena kalau kita menyulitkan dalam beragama maka kita pasti akan lemah, tidak mampu melaksanakannya. Jadi mengambil pendapat yang berat-berat saja tidak benar juga karena memberatkan diri kita, dan itu tidak boleh. Karena bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena patokannya bukan yang berat yang benar, tapi yang sesuai dengan dalil. Itu satu. Yang kedua, apakah kalau mengambil pendapat yang ringan-ringan tanpa kalimat saja itu dibenarkan? Dilihat dulu bagaimana maksudnya. Ini umumnya kalau yang diambil hanya yang ringan-ringan saja, yang berat pasti ditinggal dan digubris. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau mengambil pendapat yang ringan-ringan, berapa persen kira-kira? Ya kan? Kalau dominan ya berarti tidak boleh juga. Tapi kalau ringan-ringan umumnya, tapi kemudian nanti juga melihat dalil, masih ditimbang-timbang, ya masih dibenarkan. Lalu yang ketiga tadi apa? Tentang rokok. Allahu a'lam ya. Kami kalau dari kalangan para ulama, ya. Jadi ini mu'tabar, apa namanya? Semuanya kita dapati bahwasanya merokok itu karena merusak. Dari satu saja ayat, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Di antara tugas Nabi itu adalah mengharamkan yang khaba'ith. Apa khaba'ith? Sesuatu yang buruk. Dan rokok itu buruk atau baik? Buruk. Pabrik rokok tidak menulis baik. Merokok membunuhmu. Maka Allahu a'lam yang kami dapati di sini kalau ulama ya, ulama yang mu'tabar itu tidak ada perbedaan pendapat yang kami ketahui. Allahu a'lam. Ya, jadi kalau ada yang menjelaskan mungkin ada ulama A, B yang mengatakan tidak haram, silakan disampaikan. Tapi yang kami ketahui bahwa tidak ada satupun yang mengatakan rokok itu boleh dari kalangan para ulama, karena memang melihat dalil-dalil seperti tadi Rasulullah mengharamkan yang buruk-buruk, itu termasuk buruk. Buang-buang harta, mengganggu kesehatan diri, pribadi dan orang lain, kemudian merusak lingkungan, ya kan? Dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Itu yang kami ketahui, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah. Bahkan para ahli medis pun juga mengakui bahwa merokok itu merusak kesehatan. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lain.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.